Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama bagaimana cara melakukan pengisian data kegiatan patroli pencegahan karhutla bersama MPA pada aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Patroli Pencegahan. Nah, ini adalah tampilan dari patroli SIPP ketika kita akan melakukan username dan ketika kita akan memasukkan username dan password. Nah, sebelum membuka SIPP, kawan-kawan semua bisa mendownloadnya di Play Store. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa mengetikkan patroli karhutla. Nah, ini bentuk ikonnya, bentuk patroli karhutla. Teman-teman bisa install. Nah, kalau yang sudah install bisa langsung dibuka. Oke, kita kembali ke tampilan awal dari patroli SIPP atau Sistem Informasi Patroli Pencegahan. Di sini ada username dan password. Untuk username itu akan dibuat oleh admin Balai PPI Jabal Nusa. Jadi nanti rekan-rekan sekalian akan dapat email yang bisa digunakan untuk mengakses SIPP tersebut. Nah, emailnya nanti akan diberikan sesuai pelaksana patroli. Lalu passwordnya ini adalah 123. Yang perlu diperhatikan adalah dari mengisi password email ini adalah harus benar ya. Yang diberikan dengan yang ditulis adalah harus benar, tidak boleh salah. Termasuk setelah kata .com ini di belakangnya tidak boleh ada spasi, misalnya seperti ini, tidak boleh. Jadi ini harus berhenti di huruf M-nya. Jadi ini harus kita hapus. Nah, seperti ini kita klik login. Nah, ini tampilan setelah kita memasukkan password dan username dan password. Nah, jadi langkah awal adalah ketika kita ingin mengisi data patroli, itu adalah kita klik tanda pulpen di pojok kanan bawah, kita klik ini. Nah, ketika kita klik terdapat 3 opsi pilihan, yaitu data umum, data darat, dan data observasi. Nah, data umum ini adalah data yang pertama kali kita isikan ketika akan melaksanakan patroli pencegahan. Yang pertama adalah data dari kategori patroli. Nah, di sini ada 4 kegiatan: patroli mandiri, rutin, terpadu, dan pemadaman. Nah, untuk patroli pencegahan karhutla bersama MPA, kita pilih saja patroli mandiri. Oke, untuk aktivitas hariannya, aktivitas harian ini sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari patroli. Misalkan kita ada apel pagi, kita ada apel sore, kalaupun ada apel sore nantinya setelah patroli, kita pasti ada briefing. Ground check hotspot ini opsional. Kalau ada hotspot kita ground check ya kita centang, kalau tidak ada kita tidak perlu centang. Misalkan kita pertama patroli itu berkoordinasi, lalu misalkan memasang media informasi, booklet, leaflet, dan sebagainya. Misal kalau ada kegiatan monitoring areal bekas terbakar, kita centang, kalau tidak ada tidak perlu. Pemadaman dini atau awal-awal kalau ada pemadaman. Setelah itu sosialisasi pencegahan karhutla atau kegiatan lainnya. Kita klik OK. Untuk anggota patroli ini akan terisi otomatis sesuai dengan tim patroli di daerah masing-masing. Inventory patroli. Inventory patroli ini adalah peralatan yang kita bawa saat kita patroli. Tentunya ada alat komunikasi, alat tulis. Misalkan kita bawa GPS, kita bawa kepiok, misalkan kita membawa media informasi. Misalkan kita kalau patroli kita bawa mobil, kita centang mobil, kita ada peta kerja, kita ada jet shooter,
atau pompa punggung, kita bawa sepeda motor. Ini tongkat ukur atau meteran untuk mengukur biasanya sumber daya air. Lalu klik lainnya jika membawa peralatan lainnya yang tidak disebutkan dalam inventory patroli ini. Kita klik OK. Lalu satelit hotspot. Satelit hotspot ini kita menggunakan semuanya, kita centang ke empat-empatnya. Oke. Untuk dokumentasi ini kita bisa menambahkan foto, tambah foto, bisa sampai 3 kali foto ya teman-teman semua. Bisa menggunakan kamera atau mengambil dari galeri di HP kita. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkan beberapa foto untuk digunakan dalam contoh SIPP ini. Jadi untuk foto di data umum, kita bisa menggunakan foto saat apel pagi, briefing, apel pagi, kita pilih lagi, foto ketika briefing, dan ditambah lagi foto saat kita berada di lapangan. Oke. Nah, setelah mengisi data umum ini, supaya datanya tersimpan, kita klik simpan yang ada di pojok kanan atas. Oke. Laporan ketika telah disimpan akan muncul laporan 1 pada beranda SIPP. Nah, masih banyak data yang belum kita isi, jadi ketika tadi data umum sudah diisi, kita bergerak ke lapangan, kita klik lagi laporan 1. Nah, sebelum mengisi data darat, kita akan mengedit laporan yang sudah disimpan tadi, yaitu ada tanda pensil di pojok kanan atas. Kita klik tanda pensilnya. Nah, setelah kita klik, ini adalah data umum yang kita tadi isi. Lalu kita bergerak mengisi data darat. Nah, data darat ini pertama kali kita sampai ke lapangan atau ke desa sasaran patroli. Kita klik tambah data patroli. Nah, di sini kita ada pengisian otomatis lokasi. Isi otomatis lokasi ketika ada sinyal. Isi otomatis cuaca ketika ada sinyal. Nah, ini semua ketika rekan-rekan semua tidak ada sinyal, ini semua bisa diisi secara manual. Jadi ketika kita klik di sini, ini ada tanda kedip-kedip kursor gitu ya. Kita bisa nanti dirubah. Nah, ini bisa di ketik manual ketika tidak menemukan sinyal. Oke, begitupun dengan cuaca. Ketika kita menemukan sinyal, ini semua akan terisi dengan otomatis. Data patrolinya, oke, kita bergerak ke kondisi lapangan. Nah, ketika kondisi lapangan itu ada karhutla, bekas karhutla, rawan karhutla, tidak ada karhutla, silakan teman-teman pilih. Misalkan di lapangan itu rawan karhutla, kita centang rawan karhutla, kita klik OK. Lalu potensi karhutla. Potensi karhutla itu adalah ada rendah, sedang, tinggi, ekstrim. Nah, ketika misal rawan berarti di situ potensi karhutlanya tinggi. Kalaupun nanti misalkan pengamatan di lapangan rendah, ya kita klik rendah. Misal kita saat ini klik tinggi. Oke, nah ini ada 3 teman-teman semua. Ada FFMC, ada IWK, ada FWI atau ICK, dan DC atau KK. Nah, ini keterangannya bisa teman-teman klik di tanda seru warna hitam ini. Nah, jadi misal FFMC atau KKAS itu adalah kepanjangan dari Fine Fuel Moisture Code atau kode kadar air serasah. Angka peringkat kadar air dari serasah dan bahan bakar lainnya. Lalu FWI itu Fire Weather Index atau indeks cuaca kebakaran, peringkat intensitas kebakaran. Lalu DC, Drought Code atau indeks keringan, angka peringkat rata-rata air dari bahan organik di bawah permukaan tanah.
DC ini biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kerawanan di lahan gambut. Tapi ketika di lahan mineral juga akan muncul ketika kita cari nanti di website BMKG. Nah, bagaimana untuk mencari FFMC, FWI, dan DC ini akan dibuatkan video khusus lainnya. Sekarang kita isi dulu FFMC misalnya tinggi, FWI misalnya tinggi, DC misalnya tinggi. Nah, ini data FFMC, FWI, DC ini akan dibuatkan video khusus bagaimana cara mencari kategori dari tiga peringkat potensi karhutla ini. Data potensi karhutla ini dari ketiga ini. Lalu misal aktivitas masyarakat. Nah, aktivitas masyarakat ini ada intensitas jarang, sering, atau tidak ada. Ini tergantung apa yang rekan-rekan semua temui di lapangan. Misalkan ada intensitasnya tapi jarang, kita klik ada intensitas, ada dengan intensitas jarang. Lalu aksesibilitas. Aksesibilitas tergantung di lapangan, misal bisa digapai dengan jalan kaki, roda 2 atau roda 4. Kalaupun misal daerah itu di pinggir sungai atau pinggir pantai, jadi kita tambahkan kapal atau perahu. Tapi kalau hanya akses darat saja, berarti jalan kaki, roda 2 atau roda 4. Kalaupun tidak bisa dicapai dengan roda 4, berarti hanya jalan kaki atau roda 2. Tapi ketika hanya bisa jalan kaki, berarti roda 2 dan roda 4 tidak perlu dicentang. Nah, kita sekarang pilihnya bisa diakses misalkan dengan jalan kaki, roda 2 dan roda 4. Kita klik OK. Nah, setelah ini jangan lupa kita harus disimpan kembali. Jadi setiap kita mengisikan data SIPP di satu lokasi, sebelum kita berpindah ke lokasi lain, kita harus klik simpan. Oke. Jadi misalkan kita kembali ke halaman awal SIPP. Nah, misalkan kita sudah bergerak ke tempat lain untuk mengambil data lain misalkan. Nah, kita klik laporan 1 ini. Kita klik lagi edit dengan diklik tanda pensil ini. Data umum, data darat sudah terisi. Sekarang kita mencoba mengisi data observasi. Nah, data observasi ini adalah data kegiatan apa saja yang kita temui di lapangan. Jadi untuk menambahkan data observasi itu yang pertama kita klik tanda plus merah di pojok kanan bawah. Kita klik 1 kali. Nah, ketika muncul ketika klik akan ada data observasi 1. Nah, data observasi 1 ini kita tambahkan setiap kita berpindah tempat. Jadi kalau tidak berpindah tempat, kita tidak perlu menambah data observasi. Jadi misalkan di suatu tempat, katakanlah tempat A, kita isi otomatis titik lokasinya. Nah, kita isi otomatis lokasi seperti ini. Nah, misalkan di data observasi 1 itu ada apa saja misalkan kita bertemu. Nah, misalkan data observasi 1. Data observasi 1 misalkan di situ kegiatan pertama yang kita lakukan adalah koordinasi. Nah, jadi kita tambah data observasi, kita pilih data koordinasi. Oke, data koordinasi. Jadi misalkan kita bertemu dengan perangkat desa atau kelurahan. Kita klik, kita nama instansinya, kita klik di sini. Nama instansi misalkan Desa Bagi Pola. Misalkan nama penanggung jawabnya yang kita temui, misal Pak Kadesnya, misal Bapak Suhendri. Lalu alamatnya kita tuliskan Desa Bagi Pola. Hasil koordinasi, kita di situ berkoordinasi misalkan tentang pelaksanaan patroli pencegahan karhutla bersama MPA di
desa bagi pola. Ataupun keterangan lainnya bisa ditambahkan sesuai dengan hasil koordinasi. Lalu kita tambahkan foto. Tambahkan foto hasil koordinasi. Oke. Jadi setelah ditambah ini, kita sudah melengkapi data observasi 1. Nah, data observasi 1 ini bisa langsung kita simpan karena setelah ini kita akan langsung bergerak ke lapangan. Kita simpan. Oke. Kita kembali. Nah, ini sudah ada laporan 1. Kita coba klik. Nah, kita sudah periksa, misalkan sudah ada data umum sudah terisi, data darat sudah terisi, dan data observasi 1 sudah terisi. Nah, kita akan mengisi data lainnya, misalkan berpindah ke titik yang lain. Kita edit lagi di tanda pensil ini, kita klik. Data umum sudah, data darat sudah, data observasi 1. Nah, karena kita berpindah dari tempat di mana kita mengambil data observasi 1, kita akan bergerak ke tempat lain di mana kita akan mengambil data observasi kedua. Kita isi otomatis lagi data ini. Oke. Misalkan di data observasi kedua ini kita akan mengambil 3 data lapangan. Jadi misalkan di data observasi kedua atau tempat kedua, kita mengambil nanti hasil uji, kondisi vegetasi, dan kondisi tanah. Yang pertama hasil uji. Hasil uji itu kita ada 2. Ini namanya uji daun tunggal atau uji remas rasa. Jadi kalau uji daun tunggal itu kita melakukannya dengan cara dibakar daunnya. Lalu uji remas itu, remas rasa, kita akan meremas daun yang sudah jatuh di bawah. Nah, bagaimana cara melakukan uji daun tunggal dan uji remas rasa ini, selain di video ini akan dilampirkan bagaimana cara melakukan uji remas rasa ini atau uji daun tunggal. Nah, kebanyakan kita tidak menggunakan uji daun tunggal karena uji daun tunggal ini kita harus membakar salah satu contoh daun yang sudah jatuh gitu ya. Ditakutkan nanti kalau kita membakar tidak tuntas apinya padam, bisa menyebar ke tempat lain. Jadi kita hanya menggunakan uji remas rasa. Kita klik nama pengujian. Nah, misal nilainya tinggi. Oke. Hasil pengujiannya misalkan kering. Pengujian gambut tidak perlu karena di wilayah Jabal Nusra tidak ada gambut. Lalu kita tambahkan foto. Kondisi hasil uji. Nah, bagaimana cara melakukan uji remas rasa, bagaimana mendapatkan hasil nilai pengujian tinggi atau hasil pengujian kering, itu nanti akan dilampirkan sebuah dokumen bagaimana cara melakukan hasil uji remas rasa. Nah, lalu misalkan di observasi 2 ini atau di tempat kedua ini kita menambahkan data lain. Misalkan data vegetasi dan data tanah. Kita bisa klik tambah data observasi. Misalkan kita tambah kondisi vegetasi. Oke, kondisi vegetasi. Misal vegetasinya di situ ada akasia, bambu, bisa dipilih di sini. Misal ada ilalang atau semak belukar atau lainnya. Klik OK. Pilih kondisi vegetasi. Misalkan kondisi vegetasinya basah, kering atau lembab. Misal kondisi vegetasinya lembab. Atau vegetasinya kering ketika dia memiliki kerawanan yang tinggi. Luas hektarnya di situ diperkirakan berapa luas hektarnya. Ketika kawan-kawan bisa menggunakan GPS untuk mengukur luasnya, bisa lebih baik. Atau biasanya bertanya dengan MPA yang ikut di situ yang sudah hafal daerahnya, luas lahannya. Misal luas lahannya adalah 3 hektar. Lalu kita tambahkan foto lagi.
Misal kondisi vegetasi, dan semua foto ini harus bergeotek ya teman-teman semua. Harus ada geoteknya, harus ada titik koordinatnya, lokasinya. Dan waktu juga bisa ditambahkan. Lalu setelah kondisi vegetasi dan hasil uji, kita tambahkan lagi data observasi, misal kondisi tanah. Jenis tanah kita pilih mineral atau tergantung nanti, yang jelas tidak ada gambut di sini di Jabal Nusra. Kedalaman gambut tidak usah diisi, kemiringan tanah derajat itu sesuai dengan datar atau miringnya. Misalkan di lokasi itu kemiringan 20 sampai 30 derajat misalkan. Kondisi tanahnya misalkan rawan karhutla atau ada karhutla atau tidak ada karhutla. Sesuai dengan kondisi lapangan, kita klik OK. Perubahan area bekas kebakaran. Jadi kalau areal tersebut bukan merupakan areal bekas kebakaran, tidak perlu diisi. Tapi kalau sebelumnya terjadi kebakaran bisa diisi. Luas tanahnya misalkan 1 hektar. Kita tambahkan foto. Misalkan ini contoh foto yang ada karhutlanya, berarti ini bekas karhutla. Nah, perubahan area bekas karhutlanya jadi apa di situ? Karena ini masih baru terjadi, jadi kita pilih lainnya. Nah, kalau misal perubahan karhutlanya di situ menjadi ladang, silakan diisi ladang. Oke, kita sudah mengisi di data observasi kedua ini, berarti di satu tempat yang sama itu kita mendapatkan hasil uji remas rasa, kondisi vegetasi, dan kondisi tanah. Kita akan melakukan simpan. Oke, kita kembali lagi. Misalkan kita sudah beranjak ke tempat yang lain, kita edit laporannya, kita isi observasi. Berarti sudah ada 2 observasi, data observasi 1 dan data observasi kedua. Berarti sudah ada 2 tempat. Kita beranjak ke tempat ketiga, berarti kita mengambil data observasi 3. Kita kembali isi otomatis lokasinya. Nah, misalkan di situ kita bertemu dengan sumber daya air atau kondisi sumber air. Kita tambah kondisi sumber air. Misalkan jenis sumber airnya misalkan sungai, kita klik sungai. Nah, panjangnya ini biasanya kalau sungai itu tidak kita hitung karena terlalu panjang, kita tidak akan bisa menghitung dari ujung ke ujung. Yang bisa kita hitung adalah lebarnya. Misalkan lebarnya itu 2 meter. Kedalamannya itu misalkan misalkan kita contoh 30 cm. Tinggi muka air itu dari permukaan tanah sampai muka air, tinggi muka air. Jadi dia misalkan 30 cm juga. Diameternya tidak perlu, diameter ini khusus untuk misalkan kondisi sumber air, sumur atau mata air bisa diisi diameter. Misalkan tambah foto. Kita pilih. Nah, ini misalkan sumber air sungai, karena ini kebetulan kami menemukan sumber kondisi air sungai yang tidak terlalu dalam. Jadi dia sekitar hanya beberapa puluh sentimeter saja. Ini menggunakan tongkat ya. Jadi tongkatnya ini sudah diberikan garis-garis sesuai dengan meteran. Jadi lebih mudah digunakan daripada kita harus menggunakan meteran secara langsung. Jadi tongkat ini digunakan untuk mengukur tadi itu kedalaman air, kedalaman airnya dan tinggi muka air. Oke, kita sudah mengambil data observasi 3, yaitu kondisi sumber air. Kita kembali simpan.
Baik, kita coba kembali di halaman awal. Laporan patroli ini kita klik kembali. Kita isi kembali dengan cara mengeditnya. Kita klik pensil di atas ini. Kita klik. Kita coba lihat data umum sudah terisi. Data darat sudah terisi. Data observasi 1, koordinasi. Data observasi 2, kita ada kondisi tanah, ada kondisi vegetasi, dan hasil uji. Lalu data observasi ketiga atau di tempat yang ketiga kita ada kondisi sumber daya air. Nah, kita akan beranjak ke tempat keempat. Berarti kita menambahkan data observasi 4. Misal kita klik lagi isi otomatis lokasi, tambah data observasi. Kita yang belum adalah data sosialisasi pencegahan karhutla. Nah, ini juga yang sangat penting. Jadi kita klik data sosialisasi pencegahan karhutla. Oke, misalkan data ini, misalkan kita menemui orang bernama misal Bapak Samsul. Lalu alamatnya misal Desa Bagi Pola. Aktivitas penanggung jawab misal Bapak tersebut sedang meladang. Lalu di sini ada aktivitas masyarakat itu maksudnya secara umum. Misal dia di sana banyak yang melakukan bertani, berarti bertani. Jenis pekerjaan Bapak Samsul yang kita temui berarti dia adalah pekebun. Potensi desa di sana misal industri, pedagang, perikanan, tergantung desa apa yang menjadi desa sasaran patroli pencegahan karhutla. Misal di sana potensi desanya adalah perkebunan. Oke, pilih media, misalkan bisa leaflet atau alat peraga, selebaran poster atau lainnya. Gitu ya, kita kalau tidak membawa salah satu ini bisa diklik lainnya saja. Oke, kita tambahkan foto. Ini adalah kita ketika melakukan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat yang sedang lewat di kebun, misal dia memakai sepeda motor. Nah, sosialisasi ini bisa dilakukan setidaknya minimal 3 kali. 3 kali sosialisasi. Oke, misal kita tambahkan data observasi lagi, sosialisasi yang misal sosialisasi kedua. Kita tambah data sosialisasi, misalkan namanya Bapak Samidi. Sebagai pola. Kita sudah tambah sos yang kedua. Kita misalkan data sos ini bisa kita tambahkan di observasi baru. Bisa juga tergantung tempatnya. Oke, jadi misalkan di tempat keempat atau data observasi 4 itu kita melakukan 2 kali sosialisasi. Berarti kita langsung simpan saja. Oke, karena tadi sosialisasinya kurang 1, berarti kita bergeser ke tempat yang lain. Kita kembali ke data observasi. Kita akan menambahkan data observasi 5. Di sini kita klik lagi data sosialisasi. Misalkan namanya Bapak Lukas. Alamat Desa Bagi Pola. Aktivitasnya sedang misalkan menyadap karet misalkan.
Aktivitas masyarakatnya banyak berkebun. Jenis pekerjaannya pekebun. Potensi desa perkebunan, medianya lainnya. Tambahkan foto. Oke, kita simpan. Oke, kita di sini sudah ada laporan 1. Laporan 1 kita berarti sudah menyelesaikan semuanya, mulai dari data umum, laporan data darat, hingga data observasi. Kita ada data observasi 1, data observasi 2, data observasi 3, data observasi 4, hingga data observasi kelima. Nah, setelah semuanya terisi, kita jangan lupa saat di lapangan jangan lupa untuk mendownload laporan supaya ketika terjadi kesalahan pada aplikasi atau error, data kita sudah terdownload. Jadi kita klik tanda panah ke bawah ini, kita download laporannya. Oke, laporannya bisa kita lihat. Laporannya kita buka. Jadi ini hasil akhir dari laporan SIPP, sudah otomatis terbentuk laporan seperti ini. Nah, berarti laporan SIPP-nya ini sudah selesai dibuat, dan ini nanti setelah laporan ini dibuat per hari, mohon dikirimkan ke kami, ke perwakilan dari Balai PPI Jabal Nusra. Baik, terima kasih. Mungkin itu bagaimana kita cara mengisi data kegiatan patroli pada aplikasi SIPP, Sistem Informasi Patroli Pencegahan. Selain video ini juga ada video lain, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan data FFMC, FWI, ICK, dan DC atau KK. Baik, kita akan lanjut ke video kedua.